Masih jam. Baiklah. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu lagi untuk materi yang keempat ya. Artinya sudah minggu keempat kita belajar ya. Mata kuliah tanaman dalam lanskap ya. Minggu lalu Ibu sudah menyampaikan materi ya, ciri fisik tanaman ya. Minggu kedua itu terkait dengan ekologi tanaman, ya. Dan saat ini kita masuk ke dalam materi yang berjudul fungsi tanaman. Ya, sebentar Ibu akan membuka PowerPoint-nya. Mohon nanti proses penyampaian materi, mohon sampaikan apabila slide-nya tidak berpindah ya dari slide 1 ke slide yang berikutnya. Karena ini full color ya, banyak gambar, agak susah gitu ya kalau kita menjelaskan tentang tanaman, tetapi kita sendiri tidak menyampaikan atau memberikan gambaran atau ilustrasi seperti daring gitu ya. Karena daring ya cukup berat, setiap materi itu ada gambarnya atau ilustrasi. Untuk membacanya di dalam daring ini agak susah. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baiklah, saya tes Belum, Bu. slide berikutnya. Oh, ada yang belum? Mungkin Slide jaringannya, kedua Bu. apa sudah terlihat? Oke, Sudah, yang lainnya Bu. sudah? Baik. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baiklah. Good ya kalau sudah terlihat. Nah, Ibu akan mulai. Ya, jadi tanaman dalam lanskap ya. Kita masuk ke pertemuan keempat ya, fungsi tanaman dalam lanskap. Jadi kenapa sih tanaman itu perlu kita ketahui ya, atau punya fungsi tertentu di dalam ketika kita menggunakan tanaman itu di dalam sebuah desain atau dalam sebuah perencanaan. Nah, bagaimana bisa atau dapat kita menggunakan tanaman yang tepat apabila kita tidak tahu fungsi masing-masing tanaman tersebut, gitu ya. Nah, sehingga mahasiswa untuk di materi ini ya perlu belajar atau mengetahui, memahami ternyata tanaman itu memiliki fungsi tanaman berbeda ya, memiliki fungsi yang berbeda. Sehingga ketika fungsi ini Anda bisa ketahui masing-masing tanaman tersebut, harapannya ketika Anda menggunakan di dalam desain gitu ya, itu akan tepat sasaran
Nah, contohnya, misalnya Anda ingin taman Anda atau taman Anda menjadi satu taman yang sangat nyaman dalam segi tidak panas. Berarti Anda membutuhkan jenis vegetasi seperti apa atau tanaman seperti apa yang bisa memberi naungan atau yang bisa memberikan kelembapan tinggi sehingga area ketika orang berada di area taman tersebut dari hasil desain Anda itu merasa dingin. Dingin itu kan biasa nyaman ya dibandingkan panas gitu. Kemudian bagaimana Anda bisa memberikan privasi dalam sebuah taman, ya Anda harus memberikan jenis tanaman apa. Nah, semua tanaman tersebut baik dari mulai pohon atau tanaman tertinggi sampai ground cover itu memiliki fungsi masing-masing gitu ya. Baik itu fungsi secara fisik, kemudian secara ekologi gitu ya. Nah, itu memiliki fungsi masing-masing. Oke. Bentar. Agak berat. Nah, fungsi tanaman. Nah, ternyata berdasarkan ciri-ciri fisik tanaman secara individu atau berkelompok, kan ada tanaman yang sendiri ya, individu atau banyak berkelompok gitu ya. Dalam sebuah ruang terbuka hijau ya, ruang terbuka hijau macam-macam, bisa taman, bisa median jalan, bisa hutan, kota, kemudian bisa lapangan gitu ya. Kemudian ada bisa taman kota, bisa berbentuk taman lingkungan, taman privat, itu disebut ruang terbuka hijau atau RTH. Nah, dipilih untuk fungsi atau penggunaan tertentu. Nah, fungsi tanaman ini ya minimal tuh ada 4 fungsi dari tanaman yang kita akan gunakan di dalam sebuah desain atau perencanaan. Nah, yang pertama adalah penggunaan untuk ameliorasi iklim atau menciptakan kenyamanan. Yang kedua adalah penggunaan untuk merekayasa lingkungan. Artinya tanaman ini mampu merekayasa sebuah lingkungan. Nah, yang ketiga adalah penggunaan untuk keperluan arsitektural. Ya, Ibu sudah sampaikan di materi minggu ketiga sebelumnya, ya, bahwa pohon atau jenis vegetasi itu khususnya pohon memiliki bentukan ya, bentukan secara arsitektural, ada yang bulat, ada yang mengerucut, ada yang segitiga. Nah, bentukan-bentukan itu dapat digunakan dalam keperluan arsitekturalnya nanti dalam sebuah desain atau perencanaan. Nah, yang keempat adalah penggunaan untuk keindahan. Ujungnya bahwa sebuah taman itu ketika fungsi bisa tercapai, yang kedua adalah secara estetika atau keindahan. Taman kalau hanya fungsinya, orang akan cenderung jarang ke taman. Tetapi, oh taman sana bagus Bu, taman sana bagus loh, indah, kita ngobrolnya di taman ya. Nah, itu kalau terjadi sebelum COVID. Tapi setelah COVID ini memang beberapa taman-taman kota itu ditutup ya, dengan tujuan memang untuk menjaga jarak pengunjung atau masyarakat. Sehingga untuk sementara banyak taman-taman yang ditutup dan kita tidak dapat atau bisa mengunjungi. Nah, empat fungsi ini yang kira-kira kita menjadi patokan atau kriteria di dalam kita menggunakan sebuah tanaman di dalam taman atau ruang terbuka hijau. Oke, yang pertama Ibu akan menjelaskan dulu penggunaan fungsinya untuk ameliorasi atau lingkungan. Nah, Bu, kenapa ameliorasi iklim ini penting gitu ya? Ternyata tanaman ini ya, tanaman-tanaman bisa melembutkan iklim ya, atau mengontrol iklim dengan satu, memberi naungan dari sinar matahari yang saya sampaikan. Coba di samping kita ini atau di lapangan kampus kita ya, coba jam segini ya, ini sudah mau jam 11 gitu ya, atau jam 12 ini sekarang menuju jam 12. Ketika Anda berdiri di lapangan ya, pasti ketika ada satu pohon, ini di sini ada beberapa pohon mangga ya, pohon, orang akan mencari tempat berteduh gitu ya. Dari naungan sinar matahari yang sangat panas ya. Kalau pagi tidak panas, tapi coba kalau siang ya, ketika ada kegiatan di lapangan, yang menonton pasti mencari tempat yang ada teduhannya ya. Apakah bentuknya pohon, apakah bentuk bangunan gitu ya. Tapi pada umumnya kalau ada tanaman itu lebih
orang memilih. Kenapa? Karena kelembapannya berbeda suhunya. Kelembapan itu menciptakan suhu yang sangat nyaman untuk tubuh manusia. Kemudian yang kedua, memodifikasi suhu udara. Yang ketiga, menambah kelembapan udara. Yang keempat, memberi naungan dari hujan. Nah, bisa ya Bu ya, pohon ini bisa mengurangi jatuhnya air hujan gitu ya. Ketika Anda coba, kalau misalnya nih, banyak nggak sih di dalam Anda masih ingat nggak sih kalau Anda perhatikan ketika Anda jalan, tiba-tiba hujan datang. Nah, pertama yang Anda cari, ada pohon di sana. Anda akan berteduh di situ. Kenapa berteduh di pohon? Gitu ya. Kalau misalnya ada bangunan tapi bangunannya tidak ada yang buka, maksudnya tidak ada terasnya. Di jalan itu Anda menemukan pohon di pinggir jalan, Anda pasti akan berjalan atau berteduh di bawah pohon. Kenapa? Karena pohon itu dengan air hujan yang jatuh, dia bisa menahannya. Jadi yang tidak jatuh langsung gitu ya, sehingga mengenai tubuh Anda. Kemudian menahan angin. Nah, ada beberapa lokasi daerah yang anginnya cukup kencang ya, tetapi biasanya angin ini bukan dihilangkan ya, tetapi mengurangi kecepatan angin, bukan mengurangi angin, tapi mengurangi kecepatan angin. Nah, kemudian menahan silau yang Ibu sudah sampaikan materi sebelumnya ya, bahwa sinar matahari yang jatuh di permukaan tanah ada yang diteruskan, ada yang dipantulkan. Nah, sehingga ini menghasilkan silau gitu ya. Kemudian dari ameliorasi ini ya, beberapa fungsi dalam mengontrol iklim ini bisa memberikan kenyamanan buat manusia. Nah, ini ada beberapa ameliorasi yang tadi Ibu sampaikan bahwa unsur iklim yang mempengaruhi kita ya manusia, yaitu radiasi matahari, suhu udara, pergerakan udara, kelembapan. Nah, ini akan memberikan comfort zone buat atau zona nyaman untuk kita berinteraksi ya dengan alam gitu ya. Nah, di sini kenapa? Oh Bu, saya kalau siang gini malas ke kampus. Kenapa? Panas gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya sore nggak apa-apa ya Bu ya, saya ketemu Ibu di kampus itu. Nah, itu kan kita bisa merasakan bahwa kalau jam sekian panas gitu. Tapi nggak apa-apa Bu, kalau misalnya dari kos Anda atau tempat tinggal Anda ke kampus, sepanjang jalan atau lanskap jalannya itu bagus, ada pedestrian, ada pepohonan. Nah, Anda akan, ya sudah nggak apa-apa saya berjalan kaki gitu ya. Karena saya sampai ke kampus itu jalannya itu bagus gitu ya, nyaman karena tidak perlu merasa panas gitu ya, karena ada jalur jalannya itu ada jalur hijaunya gitu ya. Kemudian kenyaman di area outdoor dapat dikontrol dengan penggunaan tepat dari pohon, semak dan tanaman tipe lainnya. Gitu ya. Jadi sama Ibu sampaikan tadi, memang ketika contoh misalnya Anda di daerah Ijen gitu ya, daerah Ijen. Ketika Anda disuruh, daerah Ijen itu hampir 1 kilometer loh ya panjangnya. Anda misalnya ada di daerah ujung jalan Ijen itu, Anda mau sampai ke jalan misalnya ke ujungnya gitu ya. Anda kalau disuruh jalan kaki, Anda mungkin masih mau dengan siang hari seperti ini, gitu ya. Dibandingkan misalnya Anda disuruh jalan misalnya dari sini ya, di mana ini, di Tlogo Mas ke mall gitu ya. Mungkin Anda tidak mau, pasti bilang, Bu nanti saja ya, malam saja biar nggak panas. Makanya pentingnya tanaman itu bisa memberikan kenyamanan dalam segi misalnya suhu gitu ya. Kemudian, nah suhu ini kita tahu kenapa Bu, suhu ini kita di sini berapa sih? Paling nyaman berapa sih kita? Di Malang itu sekitar berapa? 34 ya, 35. Di Jakarta ya, pernah 37. Jakartanya 37 dengan Malang 37 itu berbeda. Perbedaannya karena kelembaban yang berbeda. Ya, nggak apa-apa panas suhunya sekian, tetapi kalau kelembabannya tinggi, artinya ada penguapan gitu ya, sehingga kita merasa tidak terlalu panas. Nah, karena materinya akan banyak. Nah, ini adalah proses bagaimana ya tanaman bisa mengontrol gitu ya radiasi ya. Nah, kalau kita ketahui kemarin bahwa di mana penguapan atau berkeringat dengan kontak udara ya. Kita kalau di tempat panas berkeringat tidak? Berkeringat ya. Nah, tapi tiba-tiba nih, misalnya kita ke tempat di bawah pohon. Nah, dengan kita ada di bawah pohon langsung seperti itu ya. Apalagi ada angin sepoi-sepoi gitu kan, dengan yang ditiupkan dari dahan-dahan pohon. Nah, itu akan memberikan
kenyamanan untuk kita karena berasa suhunya itu lebih rendah. Sebenarnya suhunya tetap sama. Anda berdiri di lapangan dengan di bawah pohon itu suhunya sama. Tetapi yang membedakan tadi adalah kelembapannya. Anda di bawah pohon dengan tidak di bawah pohon itu berbeda. Ya. Karena dari radiasi mataharinya bisa berkurang. Kemudian kenapa Bu bisa berkurang? Karena memang daun-daun, pohon-pohonan atau tanaman bisa menghalangi, kemudian pantulan dari sinar matahari bisa dipantulkan gitu. Kemudian ada juga yang menyerap atau meneruskan dari radiasi matahari tersebut. Jadi memang kita sebagai manusia yang nyaman berada di sekitar 70% ya. 70% lah kita masih merasa nyaman gitu ya. Sehingga tidak masalah ketika kita tidak perlukan AC gitu ya. Ada rumah misalnya sekarang itu kalau rumah yang yang baik adalah rumah yang dinding-dindingnya tidak masif gitu ya. Bagaimana Anda kalau misalnya ruangan Ibu ini adalah kamar gitu ya. Terus semuanya ditutup. Terus panas gitu ya. Kira-kira kan udaranya tidak ada sirkulasi udara, maka akan panas. Makanya kebanyakan orang menggunakan AC, tetapi kalau yang punya rumah dia pintar mendesainnya bahwa rumah saya menghadap sebelah mana nih? Timur atau barat? Atau selatan atau utara? Nah, saya membuat jendelanya sebelah mana nih? Agar matahari yang masuk tetap masuk pagi hari, kemudian sore hari bisa malam hari pun gitu ya, udara itu bisa keluar masuk gitu ya dengan baik, sehingga sirkulasi udara pun baik dan kita tidak juga merasa panas gitu ya. Oke. Ibu memberikan contoh. Nah, ini contoh dari gambar ya. Coba Anda perhatikan dari gambar ini terlihat gitu ya bagaimana pohon itu bisa dari kanopinya ya memberikan efek gitu ya ketika kelembaban. Kalau Anda rasa Anda kalau di bawah pohon malam hari dingin enggak? Gitu ya. Siang aja Anda berasa dingin ya, apalagi malam hari. Jadi ada beberapa semakin banyak dahan-dahan pohon itu ya, semakin bertumpukan banyak ya. Beda satu pohon, 2 pohon, 3 pohon gitu ya. Nah, maka kelembapannya juga semakin meningkat kalau dia ke bawah yang semakin tidak bertumpukan kelembapannya rendah gitu ya. Dan itu suhu juga akan semakin meningkat. Ketika misalnya dahannya rapat gitu ya, tutupannya, maka yang tercipta untuk kelembapannya akan tinggi, maka suhunya akan menurun sedikit gitu ya, akan Anda merasa lebih dingin. Nah, itu bagaimana kelembapan dan suhu bekerja gitu ya. Nah, terus lanjut ini seperti gambar di depan Ibu tunjukkan ya. Ketika seandainya ke kampus dari kos-kosan Anda gitu ya, jalannya seperti ini yang ada di gambar ya. Kemudian Anda berjalan kaki, wah Ibu mau 1 kilometer saya akan jalan nih. Kenapa? Wah bagus gitu ya, tidak satu siang hari tidak panas. Kalaupun apalagi tanah vegetasinya itu menarik dari segi warna, bentuknya. Nah, itu juga membuat orang senang berjalan kaki. Malas Bu naik kendaraan, mendingan jalan. Selain sehat, kita juga bisa menikmati keindahan. Nah, kita ketahui bahwa memang kalau di daerah kita tidak terlalu membutuhkan hal semacam ini, ya. Tetapi ketika Anda hidup di perkotaan itu berbeda. Nah, kalau kita tahu perkotaan itu memiliki objek yang bukan uniform, artinya yang bukan sama, berbeda-beda. Nah, kota memiliki beragam kegiatan, ya, kemudian struktur seperti jalan, kemudian gedung yang bertingkat, kemudian ada pabrik-pabrik juga, kemudian berbagai bukit ada ya, sungai dan sebagainya. Tiap lokasi ini memiliki mikroklimat yang sendiri yang mempengaruhi lingkungan hidup manusia. Coba Anda tinggal di desa dan tinggal Anda di kota. Ini Ibu contoh lah, Kota Malang itu memang jauh dari pantai ya, sehingga Kota Malang dengan topografi yang agak tinggi ya, di atas permukaan laut, kemudian kita dikelilingi oleh beberapa gunung gitu ya, sehingga akan berbeda dengan orang misalnya yang tinggal di seperti Ibu di Sulawesi atau seperti kalian yang tinggal di NTT. Nah, kota-kota kita itu pada umumnya khususnya Sulawesi itu berada di pusat kota itu berada di daerah pesisir dekat pantai atau dekat laut, sehingga lebih panas gitu ya dibandingkan misalnya Anda berada di daerah pegunungan atau di bawah bukit atau lembah. Nah, itu juga mempengaruhi. Kemudian, ternyata pergerakan angin dan penahan angin ini juga
mempengaruhi kenyamanan ya, baik ketika misalnya angin terlalu kencang juga tidak baik. Tapi kita mengharapkan anginnya sepoi-sepoi ya, tapi jangan ngantuk ya. Nah ini bisa angin ini kenapa sih Bu bisa memberikan kita merasa dingin di siang hari ketika ada angin. Coba deh Anda di tempat pantai yang panas, tetapi kalau ada angin kan lumayan ya, karena di situ ada evaporasi coolingnya gitu ya. Walaupun itu siang hari, di mana pendinginnya tergantung dari kecepatan angin dan topografi sekitar gitu ya. Kemudian angin juga bisa memberikan sensasi ya pendinginan ya karena terjadi convective loss dan evaporasi dari cooling tersebut. Kemudian, kita ketahui bahwa pohon bisa menahan sinar matahari dan menguapkan air, benar ya? Maka area di bawah kanopi hutan lebih dingin, misalnya 14 derajat Celcius pada musim panas dibandingkan pada open space atau daerah yang terbuka gitu ya. Jadi ketika Anda berada di kanopi pohon, coba contoh Anda di sini di Kota Malang apa ya? Kotanya ini. Hutan Malabar ya. Hutan Malabar. Coba Anda ke sana gitu ya. Walaupun siang hari Anda tes aja jam 12 siang lah kita ambil yang paling panas. Anda berada di situ dan kemudian Anda berada di nggak usah lapangan ya. Anda berada di daerah Tlogomas. Sama atau tidak? Pasti berbeda. Nah, angin sendiri ini terjadi karena ada perbedaan suhu. Nah, udara panas muncul di atas kota, menarik udara dari laut, danau, dan sekitar kota. Jadi masih ingat ya, ada angin malam ya, ada angin siang, ada angin laut, ada angin lembah. Nah, itu berpengaruh, gitu ya. Kemudian, nah ini contoh yang tadi Ibu sampaikan ya, di mana ada temperaturnya, ya, ada angin, bahwa angin itu bisa memberikan nyaman gitu karena meskipun panas tetapi kalau ada angin, nah itu akan lebih berasa dingin. Nah, ini contoh. Selain itu bahwa pohon-pohon juga mampu yang tadi Bu sampaikan di awal menahan hujan, ya. Terus Bu, pohon jenis apa yang kira-kira mampu mengurangi, sebenarnya hujan akan tetap sama jumlah volumenya, tetapi ketika Anda berada di bawah pohon ya itu akan berasa hujannya tidak langsung secara langsung gitu di tubuh kita, tetapi dia tertahan oleh dahan, oleh daun gitu ya. Nah, di mana ternyata kalau Anda nanti suatu saat memilih jenis tanaman pohon itu harus diperhatikan. Kalau memang Anda ingin bahwa ketika hujan pada saat musim penghujan tidak terlalu deras di bawahnya, ini Anda gambar coba perhatikan. Ya, ketika ini ya rain ya hujan 100% gitu ya. Ini hujan diberatkan full lah ya. Kemudian Anda berada di bawah kanopi pohon gitu ya. Itu dia berkurang sampai 60%. Ya, pada daun jarum 60% air tertahan. Gitu ya. Daun jarum itu seperti apa contohnya? Ya. Kayak pinus, kemudian kayak cemara gitu ya, yang segitiga seperti ini. Artinya dia berpengaruh pada tekstur ya, tekstur daun. Sedangkan pada daun lebar ya, itu bisa sampai 40% air tertahan. Coba Anda perhatikan ini gambarnya kan berbeda ya. Ini hujannya, kemudian ketika dia jatuh ke bawah, penampangnya ya, tampak potongannya ini. Nah, dia akan berkurang. Sama seperti ini. Berarti Bu, antara pohon yang berdaun lebar dan tidak itu berpengaruh, ya berpengaruh, gitu ya. Jadi nanti ketika Anda mendesain, Anda harus memperhatikan itu, gitu ya. Fungsi untuk menahan air hujan ada enggak gitu. Kemudian fungsi untuk menurunkan suhu bisa enggak untuk meningkatkan kelembaban. Nah itu ada. Kemudian, nah penahan angin selain tadi hujan. Kemudian ada kelembapan, suhu, sekarang angin. Nah, penahan angin, coba Anda perhatikan gambarnya. Ya, bahwa semakin struktur vegetasi atau tanaman yang Anda tanam atau di dalam desain Anda ada strukturnya, maksudnya strukturnya ini ada yang secara vertikal ya. Ada yang semak, kemudian perdu, kemudian pohon, seperti yang digambar. Kemudian Anda coba berdiri di balik dari pohon tersebut. Nah, angin yang kecepatannya itu ya yang sangat cepat bisa mengurangi dari 75% sampai 85%.
asalkan ya struktur dari vegetasi atau tanaman yang Anda buat itu di dalam desain harus dia angin itu akan terblok apabila misalnya kalau kita melihat tampak potongan ini gitu ya, tampak potongan ya, bahwa tidak ada celah ya angin untuk masuk ke bawah pohon. Kan pohon biasanya lebih tinggi dari manusia ya, sehingga ketika manusia berdiri di samping pohon maka celahnya tetap ada, yaitu di bawah pohon. Tetapi untuk menutup itu agar tidak terlihat agar anginnya bisa diblok ya, angin itu tidak bisa dihilangkan tetapi dikurangi kecepatannya. Kemudian Anda menambahkan beberapa perdu dan semak sehingga angin yang misalnya bertiup dari utara, misalnya contoh dari gambar ini, dia akan naik ke atas atau dia akan ke tengah atau dia akan terblok kembali, dia mutar. Sehingga kita yang berada di samping pohon itu merasakan angin tidak terlalu kencang. Ini salah satu bagaimana kita merekayasa gitu ya, angin dengan adanya vegetasi atau tanaman. Ini juga sama contohnya di bawah ya. Jadi Bu, kalau misalnya kita bayangkan kalau ini sudah tidak ada, anggap saja ini perdu dan semak. Ketika tidak ada, maka angin pun masih lewat dari di sini sehingga langsung ke manusianya. Nah, kita masih merasakan angin itu kencang. Karena angin itu kan kita tidak bisa hilangkan atau menahannya, pasti dia akan mencari celah atau ruang yang kosong untuk dia lewati, gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah contoh bagaimana jalan tol ya. Kita sudah punya banyak jalan tol, ada di Singosari, Surabaya, Malang, Surabaya ya. Nah, di jalan tol coba Anda perhatikan ada beberapa green belt ya, jalur hijau gitu ya. Ini contoh yang Ibu waktu kuliah ya, waktu kuliah di IPB itu kita praktikum tanaman dalam lanskap, tetapi mengkaji tentang green belt ya, sabuk hijau. Green belt itu sabuk hijau ya istilahnya. Nah, jalur hijau yang ada di jalan tol. Nah, jalan tol ini fungsinya untuk mempercepat arus transportasi atau arus bolak-balik dari kendaraan. Nah, pada umumnya karena di sana jalan tol, namanya juga tol, jadi kecepatannya rata-rata sangat cepat gitu ya. Kemudian tetapi karena dia area terbuka biasanya anginnya kencang gitu ya. Nah, anginnya kencang sehingga karena biasanya di dekat area jalan tol ini tidak ada pemukiman gitu ya. Rata-rata tidak ada pemukiman, area terbuka sehingga anginnya cukup kencang. Nah, kemudian fungsi dari green belt ini untuk menahan. Nah, untuk bisa menahan itu tergantung dari struktur baik vertikal maupun horizontalnya. Berapa misalnya ketebalan dari green belt ini? Kalau kita berbicara ketebalan berarti lebar ya. Lebar green belt ini agar berfungsi untuk menahan angin yang dari luar gitu ya. Karena banyak terjadi kecelakaan di jalan-jalan tol ini karena mobil terbalik, selain bukan accident gitu ya, tetapi memang karena ada angin berputar. Nah, banyak terjadi. Nah, salah satu yang cukup banyak makan korban itu adalah di jalan tol Jagorawi yang ada di Bogor. Itu antara Bogor dan Jakarta. Karena tol ini yang menghubungkan antara Bogor ya, Jawa Barat dan pusat ibu kota yaitu Jakarta. Sehingga cukup tinggi mobilitas yang ada. Nah, jadi Ibu pertanyaannya seberapa besar ketebalan green belt ini biar berfungsi sebagai penahan angin? Itu ada hitungannya. Nah, fungsinya nanti ketika Anda di JAS nanti di semester tahun depan ya, semester depan, itu Anda mengambil mata kuliah Sistem Informasi Geografi. Di mata kuliah itu Anda nanti ketika membuat satu perencanaan tata ruang, biasanya akan ada diajarkan bagaimana membuat satu buffer atau kalau di landscape-nya itu buffernya itu semacam green belt gitu ya. Berapa ketebalan, tapi berarti gimana caranya kita tahu? Anda harus mengukur kecepatan anginnya berapa, sehingga ketebalan dari green belt itu sekian yang dibutuhkan. Jadi, Bu, lebih berfungsi mana? Cuma satu pohon secara strukturnya berjejer atau banyak gitu ya. Nah, semakin tebal dari green belt itu semakin baik. Sama seperti misalnya contoh, kita lewatin dari angin gelombang. Ketika Anda misalnya berada di daerah pantai, gitu ya. Kenapa fungsinya misalnya mangrove ya khususnya ya?
Mangrove itu banyak fungsinya, ya, baik penahan angin, penahan tsunami, ya kan, penahan pecahan gelombang. Nah, itu fungsinya ketika Anda tinggal di setelah laut, pantai, kemudian mangrove berupa hutan, baru ada pemukiman. Sehingga angin laut yang Anda rasakan itu tidak sekencang itu karena ada penahannya. Itu biasanya fungsi dari green belt. Mangrove itu green belt fungsinya. Gitu ya. Kalau di jalan dipasang tanaman, pohon, itu baru tebalnya ya. Terus Bu, jenis apa yang dibutuhkan kalau di green belt itu ada jenisnya tertentu, gitu ya. Kapan Anda menggunakan jenis A? Misalnya jenis tanaman ini, apakah dia banyak bisa mengurangi dari kecepatan angin atau tidak? Kemudian, nah, yang kedua ya setelah tadi suhu, kemudian hujan, kemudian angin gitu ya. Sekarang kita masuk ke rekayasa lingkungan yang kedua. Nah, rekayasa lingkungan tanaman dipergunakan untuk merekayasa lingkungan agar terbentuk kualitas lingkungan yang lebih baik. Satu, untuk mengontrol erosi. Jadi Bu, saya kalau bikin desain ini Bu, satu, fungsinya untuk ameliorasi atau iklim. Kedua, saya berfungsi rekayasa lingkungan. Nah, rekayasa lingkungan apa saja? Apakah taman Anda itu sudah mampu merekayasa lingkungan atau tidak? Ya. Yang pertama, apa itu merekayasa lingkungan? Apa saja yang ada yang bisa kita lakukan? Yang pertama, dengan merekayasa lingkungan, tanaman ini mampu berfungsi sebagai erosi, mengontrol erosi. Ya. Kemudian yang kedua, mengontrol sistem hidrologi. Yang ketiga, mengurangi polusi udara. Yang keempat adalah mereduksi bising. Ya, kebisingan ya. Kemudian yang berikutnya adalah memperbaiki aroma udara, gitu ya. Kemudian menjadi habitat satwa liar, gitu ya. Kemudian menahan abrasi pantai gelombang, kemudian mereklamasi lahan tambang. Oke, karena tadi terkait dengan iklim ya, untuk sebagai suhu kenyamanan manusia. Nah, sekarang kita masuk ke rekayasa lingkungan yang terkait lebih ke fisik ya, kalau kita melihatnya. Nah, apakah tanaman bisa mampu agar mengurangi erosi yang terjadi? Ya, erosi Anda tahu enggak erosi, gitu ya. Jadi contoh paling simpel itu ketika ada tanaman di pantai, ada tanaman dan tidak ada. Pantai itu nanti Anda belajar sih di teori perencanaan. Pantai itu adalah satu lanskap ya, atau kawasan atau wilayah pesisir yang tidak bisa menetap. Artinya dia berubah-ubah. Garis pantai itu berubah-ubah. Tergantung dari angin dan kecepatan gelombang. Nah, bayangkan ketika pantai Anda yang dahulunya ada pepohonan, baik itu berupa mangrove atau barisan Barringtonia atau Pescaprai, tiba-tiba tidak ada. Maka coba Anda perhatikan lama-lama ya, akan terjadi erosi dan abrasi. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Ada beberapa teknik rekayasa, ada yang kita lakukan membuat semen gitu kan, ditutup bebatuan besar. Nah, tetapi padahal kita lupa bahwa ada tanaman-tanaman tertentu yang mampu mengurangi erosi tersebut. Kenapa tanaman mampu mengurangi erosi? Karena tanaman dengan akarnya itu mampu mengikat tanah, ya. Sehingga ketika walaupun itu ada hujan ataupun ada air yang mengalir gitu ya, tanah itu masih bisa dipegang oleh akar-akar tanaman atau pohon gitu ya. Kemudian contoh misalnya di daerah misalnya gini, ada bukit gitu ya, anginnya kencang, biasanya di atas bukit anginnya kencang. Makanya biasanya kalau anginnya kencang, biasanya yang bisa untuk mengontrol erosi itu lebih tepatnya lebih cocok kalau tanaman ground cover gitu ya. Karena tanaman ground cover itu sifatnya dia juga mampu mengikat tanah dan air sehingga tidak terjadi erosi. Karena kalau pohon, kalau ketika ini bukit, Anda taruh pohon besar di tengah di atasnya, angin kencang ya rubuh. Nah, sehingga kalau di tempat ketinggian itu, kalau apalagi bukit gitu ya, apalagi sesuatu yang curam sama seperti di Soekarno Hatta gitu ya, yang di jembatan itu, yang ada apartemen. Nah, itu kan salah satu merekayasa lingkungan situ kan yang kemiringannya sangat tajam, yaitu lebih dari 45 derajat ya. Nah, itu ditanam oleh rumput gitu ya.
Itu salah satu mana rumput mampu mengikat tanahnya agar tidak terjadi erosi. Kemudian mengontrol sistem hidrologi ya. Kemudian mengurangi polusi udara. Bu, ada ya pohon yang mampu menjerap udara kotor gitu kan? Ada, gitu ya. Jadi coba Anda perhatikan di jalan-jalan yang ada di Kota Malang, coba Anda perhatikan jenisnya apa saja. Nah, ketika Anda tahu, loh kenapa pohon ini yang digunakan di lanskap jalannya, di jalur jalan ini. Nah, itu tidak sembarangan dipilihnya. Ada fungsinya. Dalam rekayasa misalnya mampu bukan menyerap ya. Kalau menyerap itu kan kayak spons, terus ada air, Anda peras itu menyerap. Tapi kalau dia menjerap itu dia menangkap. Gitu ya. Dia menangkap. Nah, itu mampu tanaman tertentu mampu menjerap polusi udara. Kemudian mereduksi bising juga. Bayangkan ketika Anda punya rumah misalnya dengan jarak 10 meter itu dipenuhi oleh vegetasi mulai dari pohon sampai green cover. Ada perdu, ada semak. Nah, ketika ada jalan di jalan raya itu ada dilewati oleh kendaraan, maka suara yang dikeluarkan yang dalam bentuk desibel ya, dikeluarkan oleh kendaraan dapat diredam, bukan dihilangin tetapi dapat diredam. Kemudian aroma sama aroma juga ya. Aroma itu bisa dikurangi, misalnya Anda rumahnya dekat pembuangan TPA sampah gitu ya. Anda bisa merekayasa untuk mengurangi itu, Anda menggunakan jenis-jenis vegetasi yang mengeluarkan aroma, wangi misalnya gitu ya, sehingga mampu untuk mengurangi bau busuk ya, seperti itu. Kemudian dengan adanya vegetasi akan menciptakan tempat tinggal bagi habitat satwa liar, misalnya burung, tupai, bajing. Coba Anda perhatikan di Malang Kota. Di Malang Kota itu kalau Anda datang pagi hari ya pagi hari biasanya banyak bajing-bajing yang berkeliaran di pohon-pohon ya, turun ke jalan gitu di alun-alun Tugu. Itu karena dia merasa dia punya rumah gitu ya dengan adanya pepohonan tersebut gitu ya. Belum lagi dengan burung-burung punya tempat untuk bertelur, mencari makan seperti itu. Kemudian juga abrasi pantai gelombang juga bisa. Kemudian mereklamasi lahan tambang, artinya bekas tambang seperti contoh banyak di Kalimantan ya, tambang batu bara. Nah, ketika kegiatan pertambangan itu selesai, maka akan terjadi perubahan lingkungan atau ekologi di daerah tersebut. Karena apa? Terjadi gundul, sudah tinggal tanah, tidak ada vegetasi. Nah, ketika itu sudah tidak habis di kegiatan di daerah tersebut, coba Anda lakukan perbaikan melalui reklamasi ulang, gitu ya. Melakukan kegiatan reklamasi dengan melakukan misalnya penanaman pohon, sehingga lambat laun, tahun ke tahun, kawasan itu memang tidak akan bisa kembali seperti dulu, tapi paling tidak akan menciptakan satu lingkungan yang lebih baik. Nah, ini Ibu akan memberikan beberapa contoh. Nah, ini tadi yang Ibu jelaskan bahwa tanaman mampu menahan silau ya, secara langsung membulaukan sinar. Kemudian ini tadi mengurangi bising. Bu, berapa sih nanti ketebalan dari misalnya vegetasi atau tanaman yang mau ditanam untuk mengurangi kebisingan. Itu tergantung dari nanti Anda berada di mana gitu ya. Bu, tapi kalau misalnya ada satu pabrik pakai punya alat mesin yang ribut, bunyi seperti itu ya. Makanya kenapa seharusnya secara peraturan ketika ada kegiatan misalnya pabrik, kemudian ada perusahaan yang mengeluarkan bunyi, bau, itu tidak diperkenankan berada dekat dengan pemukiman. Harus jauh gitu ya. Ya misalnya contoh pesawat lewat, itu kan pasti bunyi kalau dekat, semakin dekat dengan rumah kita gitu ya. Tapi itu kan cuma sesaat, tidak secara terus-menerus. Bu, bagaimana yang tinggalnya rumahnya dekat ini jalan rel kereta api gitu ya. Makanya kenapa jalur kereta api sekarang itu di Indonesia soalnya sudah mepet ya. Karena ada rumah dulu, baru ada jalan kereta, atau ada kereta dulu terus ada rumah gitu. Padahal kalau untuk hidup aman dan nyaman seharusnya jauh dari kereta api, sehingga salah satu yang dilakukan saat ini banyak saya ketika naik kereta itu, Ibu perhatikan kalau ada pemukiman-pemukiman, nah di belakang rumah, apakah rumah itu menjadi depannya atau belakang, itu diberikan vegetasi tuh, ya, mulai kebanyakan sih semak gitu, semak dan perdu tinggi gitu. Nah itu untuk mengurangi selain suara mungkin debu-debu ya, karena itu dilewati tiap hari oleh jalur kereta tersebut. Karena menjadi jalur kereta mau gimana lagi, gitu ya.
Nah, itu bisa efektif baik daun, cabang, ranting, batang. Makanya kenapa sebenarnya untuk mengurangi bising itu semakin dia tebal ya tutupannya dari atas sampai bawah seperti angin gitu ya. Tinggal berapa, Bu? Ada nggak sih ukuran ketebalan vegetasi untuk mengurangi 1 desibel aja, gitu ya. Terus pertanyaannya, kita harus cari tahu kalau Anda mau meneliti misalnya, Bu, saya mendesain sebuah jalur hijau untuk mengurangi kebisingan karena kawasan ini berada di jalur kereta. Sekarang pertanyaannya, Anda apakah sudah tahu berapa suara berapa desibel ya atau suara nyaringnya dari yang dikeluarkan oleh kereta gitu ya. Manusia berarti harus ada standar, Bu. Kita harus tahu standar manusia ya nyaman mendengar suara seperti ini, ada kedengar suara sepeda motor. Berapa manusia itu nyaman? Gitu ya. Ya kita harus tahu dulu standar manusia berapa, kan tujuannya kan untuk manusia. Kita merekayasa dari lingkungan ini. Oh, manusia misalnya nyaman untuk standarnya bahwa dia mendengarkan tidak lebih dari 5 desibel. Ketika lebih dari 5 desibel, berarti manusia itu tidak akan nyaman mendengar suara, jadi ribut. Nah, bagaimana ketika misalnya dia 7 desibel, ternyata misalnya yang dikeluarkan oleh misalnya kereta api. Ya udah, berarti Anda harus mengurangi minimal 2 desibel. Gimana caranya? Berapa luasan yang dibutuhkan untuk Anda menanam tanaman tersebut untuk dengan tujuan mengurangi dari mengurangi dari bisingan tadi gitu ya. Nah, itu ada hitungannya. Jadi sebenarnya seorang desainer untuk memilih jenis vegetasi itu tidak mudah. Banyak hal yang harus dipelajari. Kemudian ini yang bising tadi Ibu bilang ya. Jadi kekuatan bising itu sound press level atau decibel gitu ya. Kita terkait dengan frekuensi dan kekerasan suara ya. Jadi nanti Anda harus pelajari standar ya. Di standar perencanaan tapak itu ada. Jadi Anda harus pelajari standar kenyamanan manusia dalam hal bising. Kemudian selain itu standar dari kebisingan yang dikeluarkan oleh mesin, misalnya dari mobil berapa itu, kemudian sepeda motor, kemudian hewan juga mengeluarkan suara gitu ya, kemudian kereta api. Nah, itu perlu Anda tahu standarnya berapa, sehingga ketika Anda merekayasa lingkungan untuk mengurangi kebisingan itu tepat sasaran gitu ya. Tergantung kalau jalan itu dilewatin mobil itu macam-macam, bisa truk gitu ya, bisa mobil yang pribadi, bisa taksi gitu ya, mengeluarkan suara tidak gitu ya. Kalau untuk biasanya makanya kenapa orang motor blong itu dimarahin ya di daerah pemukiman atau perumahan, karena kan mengeluarkan suara yang tidak enak. Tapi zaman semakin maju, mesin-mesin semakin canggih, bagaimana tidak mengeluarkan suara gitu ya. Nah, itu salah satu bagaimana cara kita merekayasa dengan tanaman. Nah, ini salah satu juga kalau di daerah pinggir jalan ya yang tadi Ibu sebutkan bahwa ternyata untuk penanaman yang efektif untuk mengurangi suara itu ada. Syaratnya apa? Kanopinya harus padat, pohonnya tinggi, ya kan? Berdaun jarum atau berdaun tebal, kemudian kombinasi pohon dan semak ya. Artinya gini, tadi bukan hanya pohon, sama kayak tadi angin, harus ada pohon, ada perdu, ada semak gitu ya. Sehingga dengan gambar yang di depan ini Anda bisa lihat dengan ketebalan seperti yang rapat, diharapkan dapat mengurangi kebisingan. Gitu ya. Nah, dekat dengan sumber suara pada jalan tol maksimum 5 meter gitu ya. Maksimum 5 meter, sumber suara dengan ini 5 meter. Nah, lebih dekat tidak diizinkan gitu kan. Karena kalau pohon dengan jalan itu harus ada jaraknya. Kemudian pada jalan biasa tanaman dapat ditanam di sisi trotoar. Gitu ya. Kalau untuk mengurangi kebisingan berarti harus ada kombinasi tanaman baik pohon, semak sehingga semakin rapat. Tidak ada celah atau bisa menahan tadi angin. Sehingga contoh tampak potongan ini ketika Anda berjalan misalnya di sebelah dari pohon ini contoh kayak median jalan ya. Di median jalan pohonnya rapat, kemudian di sebelah kiri ini ada kendaraan truk gitu ya, atau sepeda motor. Di sini Anda berjalan-jalan ya di samping. Nah, suara ini akan bisa teredam dengan adanya atau keberadaan jalur hijau ini, pohon dan
kombinasi lainnya. Kemudian ini juga bagaimana penanaman pada berbagai tipe topografi. Bu, kalau misalnya nanti saya merekayasa, ternyata tipe-tipe jalan itu macam-macam, ya kan? Coba Anda perhatikan. Nah, ada tipe jalan yang tipe bumbung atau bank. Artinya dia gini, tanaman yang dibawa, kendaraan Anda di atas. Atau yang jalan tipenya lembah, ya. Yang tanamannya di atas, tanamannya di atas, kendaraannya di bawah. Nah, kira-kira nih lebih efektif yang mana ketika kita mengikuti topografi? Kalau memang jalannya seperti ini, maka tata letak vegetasinya mengikuti, gitu ya. Dengan kita melihat topografi ini juga bisa kiranya mengurangi dari kebisingan, angin, kemudian bisa mengurangi juga erosi dan lain sebagainya, itu ya. Jadi tipikal dari jalan pun Anda harus perhatikan sehingga ketika Anda mendesain atau merencanakan vegetasinya mengikuti dari topografi yang ada, itu ya. Belum lagi kalau Anda tidak mau, Anda punya rumah di samping-samping sini jalan contoh, dan Anda tidak mau orang yang berkendara melihat Anda, ya berarti rekayasa yang Anda lakukan karena Anda berada di topografi di atas, ya mereka di bawah mungkin tidak melihat. Gimana dengan saya memberikan pohon, sehingga mereka tidak secara langsung, tetapi kita bisa melihat mereka, gitu ya. Itu salah satu rekayasa. Nah, ini juga contoh bagaimana tanaman konifer ya. Head konifer dapat mengurangi bising 50% dari suara truk sampah. Ini contoh. Ya. Kemudian ada kombinasi konifer dan daun lebar dapat mengurangi bising 40% suara mower ya. Ini yang motong-motong tanaman itu ya. Biasanya Pak Min tuh kalau motong tanaman ribut kan kalau Anda lewat di samping. Nah, kemudian ada juga tanaman dedicose-nya dari jarak 9 meter mengurangi bising 50% dari suara playground misalnya. Contoh ada sekolah ya. Kemudian atau di sekolah itu ada tempat bermain anak-anak. Nah, kemudian di sampingnya lahan pertanian gitu ya misalnya. Nah, Anda mungkin bisa mengurangi kebisingan tersebut, atau Anda ada di taman kemudian ada playground-nya ya, ada playground-nya, ada tempat bermain anak kecil. Kan anak kecil biasanya sukanya teriak-teriak ya, ribut. Tapi sedangkan mungkin Anda pengen privasi gitu ya, tidak terlalu Anda lagi ngobrol di taman. Nah, itu diberikanlah ternyata tanaman deciduous ini lebih cocok ya daripada conifer. Ini kalau conifer ini ya. Oke. Jadi pemilihan sangat penting. Kemudian rekayasa polusi udara. Nah, polusi ini ya kita bukan menyerap yang tadi Ibu sampaikan ya. Kita tahu bahwa kendaraan banyak mengeluarkan PB gitu ya. Nah, sehingga penting bagi kita untuk bagaimana PB ini bisa diserap oleh tanaman gitu ya. Tetapi bukan hanya pohon, tetapi ground cover juga itu ya, berupa rumput itu juga mampu untuk menjerap dari PB tersebut. Karena kalau PB itu dia masih terlihat debu loh, berapa ukurannya itu masih bisa terlihat gitu ya. Coba Anda perhatikan di jalan-jalan yang ramai mobilitasnya, pohon itu daunnya jadi hitam. Nah, itu satu indikator bahwa polusi udara itu sangat tinggi gitu ya, yang dikeluarkan oleh kendaraan. Nah, Bu, cocoknya tanaman apa, Bu? Nah, itu ada jenisnya. Nah, salah satu ciri yang mampu menjerap tadi polusi udara yaitu tanaman yang memiliki bulu ya, baik itu di batang, di dahan maupun daun. Karena dia mampu mengikat gitu ya. Bukan mengikat itu maksudnya lengket gitu ya. Nah, itu salah satu bagaimana polusi udara yang masih dalam partikel kecil ya, itu masih bisa ditangkap oleh tanaman. Sehingga kalau Anda tanaman yang berdaun licin, kemudian batangnya licin, nggak berfungsi kalau untuk menjerap polutan. Berarti nanti saya kalau desain sebuah penggunaan tanaman di pinggir jalan yang sangat tinggi mobilitasnya dan polusinya tinggi, saya menggunakan jangan yang licin ya Bu daunnya, ya pakailah tanaman, kan biasa daun itu kan ada yang berbulu ya, kemudian sampai ground cover pun ada yang berbulu. Nah, itu lebih bisa untuk mengurangi polutan udara.
Kemudian, nah, tadi yang Ibu sampaikan bahwa tanaman yang tadi yang efektif apa saja, yaitu untuk mengurangi partikel-partikel tadi yang berupa polusi udara, bisa berdaun jarum, kemudian daun berbulu, trikoma, itu yang Ibu tadi sampaikan, yang berbulu. Pokoknya intinya tidak berlicin. Jadi mindset Anda, pikiran Anda sudah dapat bahwa kalau untuk mengurangi polutan yang bentuknya masih bentuk partikel seperti PB yang dikeluarkan kendaraan, bahwa tidak boleh menggunakan pohon atau tanaman yang berdaun licin karena dia tidak mampu, datang hujan ya zrut jatuh gitu ya. Datang angin aja dia tidak lengket gitu. Intinya dia menangkap gitu. Makanya jerap. Nah, itu berbulu, trikoma berbulu. Coba Anda yang kumisan ya. Makan gitu ya. Masih tersisa ya. Sama seperti itu tanaman juga. Kalau dia berbulu dia akan tertinggal gitu ya. Sama seperti misalnya Anda punya apa sih namanya ini, keset kaki, Anda lap kaki Anda gitu ya. Debu-debunya kan tertinggal di dalam. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian daun bersisil, kemudian daun kasar ya. Dan berigi, bukan yang licin. Kemudian daun dengan permukaan lengket. Nah, ini kira-kira tanaman yang efektif mampu tadi mengurangi partikel dari polusi udara. Kemudian kalau yang menyerap gas kayak gimana, Bu? Nah, yang menyerap gas ini dia memiliki stomata yang tinggi ya. Stomata kan tahu ya, stomata di antara daun itu ya, dia punya lubang-lubang gitu ya. Nah, dia memiliki daun tebal gitu ya. Karena semakin dia tebal itu stomatanya banyak dan ketika stomatanya banyak dia terbuka, nah untuk dia masuk itu lebih mudah. Nah, siang hari lebih tinggi penyerapan dibanding malam hari. Ya, nanti kalau malam hari Anda taruh tanaman ya di dalam kamar Anda kan bahaya juga ya. Karena kalau malam hari itu biasanya dia mengeluarkan CO2 gitu ya. Nah, siang hari lebih tinggi penyerapan dibandingkan malam hari. Nah, ini contoh Anda perhatikan ya, ini terlalu kecil ya. Bagaimana tadi stomata gitu ya. Kalau diperbesar ya, Anda tahu stomata tidak? Ya, kalau sudah belajar biologi itu tahu ya. Nah, ini diperbesar. Nah, ada stomatanya. Nah, kemudian tanaman yang tinggi kapasitas menyerap polutan gas NO2 itu macam-macam. Kalau pohon ada dadap kuning, ada asam keranji, ada pelamboyan, ada cempaka, nangka loh, nangka, kapuk itu ternyata mampu menyerap polutan gas atau NO2 ya. Jadi jangan sampai nanti kalau Anda membuat sebuah desain mengurangi polutan berupa NO2, berupa gas ya, pilihlah tanaman yang tepat, jangan sampai salah gitu ya. Contoh, ini contoh. Jadi, Bu tahu dari mana? Ini sudah dilakukan riset atau penelitian, beberapa peneliti yang melakukan penelitian cukup lama ya untuk tahu tanaman jenis A, B, C ini yang bisa digunakan dalam menyerap polutan. Nah, kemudian kalau semak contohnya apa yang mampu menyerap NO2? Yaitu ada air mancung merah, kemudian ada lollipop tuh ya, lollipop yang bunganya kuning, bougainville kan macam-macam, ada yang ungu, ada yang pink, ada yang putih gitu ya. Kemudian akalipa merah, akalipa kuning, dan nusa indah. Kemudian, nah, tanaman menghasilkan suara khas juga bisa ya, karena kita juga kadang pengen Anda coba berada di bawah pohon ketika ada angin gitu ya. Biasanya ada suaranya, apalagi bambu ya, bergesekan gitu. Nah, itu juga bisa. Seperti bambu, cemara itu mengeluarkan suara seperti itu, kayak seruling padahal bukan ya, kayak itu sebenarnya gesekan dedaunan, cabang. Nah, ini bagian tanaman yang mengontrol air hujan. Nah, ternyata kalau untuk menahan air hujan yang tadi Ibu sampaikan, dia harus daun jarum, berbulu, kasar. Jangan membayangkan yang aneh-aneh ya. Tanaman yang berbulu, daun jarum, artinya jarum itu yang kecil-kecil daunnya, tajam-tajam tuh. Kemudian cabang horizontal. Nah, ini kan ada bentuk batang nih, ya, yang horizontal seperti ini, bukan yang, kan ada batang yang begini ya, cabangnya, tapi batangnya, yang batangnya lurus gini, kemudian dahannya seperti ini. Nah, itu lebih efektif dalam mengontrol air hujan. Kulit batang juga bisa ya. Ini ada berapa bagaimana vegetasi mengurangi erosi dan mengurangi memberi keindahan.
Coba bayangkan ini tapak yang ada di atas tanpa vegetasi dan adanya vegetasi. Berbeda ya. Kalau ini kayak satu kayak seram, gersang gitu ya. Tapi kalau jalannya seperti ini Anda lewati sangat menarik ya. Nah, sedangkan untuk keperluan arsitektural ya, untuk keperluan arsitektural ini tanaman dipakai untuk satu, membentuk ruang yang terdiri atas lantai alas atau alas dinding, kemudian atap. Jadi kalau kita berbicara ruang ya, ada alas bawah gini ya, kemudian atau lantai kita itu adalah alas, atau tanah itu adalah alas, kemudian ada dinding. Ini ada dinding penyekat ya. Karena dengan adanya dinding maka ada namanya batasan. Kemudian ada atap atau shelter ya. Nah, kemudian selain itu tanaman berfungsi sebagai pembagi ruang. Coba Anda kasih misalnya ada playground tadi khusus anak-anak bermain. Kemudian Anda kasih batasan tidak perlu pagar atau dinding. Anda kasih aja vegetasi yang berfungsi sebagai dinding pembatas. Kemudian memperluas area atau mempersempit. Jadi tanaman juga bisa memberikan kesan ya, memberikan kesan lahan ini atau taman ini atau wilayah ini atau kawasan tapak ini terasa seperti luas, ruang ini terasa sempit gitu kan. Ya, berarti pengaruh dari bentukan dari tanaman itu berpengaruh dalam kesan yang kita dapatkan atau rasakan. Kemudian pembatas atau border. Ya. Sama seperti, "Oh Bu, saya tetanggaan saya itu saya malas, Miss. Ribut aja." Terus mereka itu saya nggak mau lihat kegiatan aktivitas mereka gitu. Ya udah, kalau Anda tidak membantu dalam membatasi dengan cara pagar yang atau semen, Anda bisa gunakan tanaman misalnya seperti tanaman semak yang seperti Durata repens itu teh-tehan, seperti yang di depan kampus ya. Nah itu Anda kasih tinggi sampai misalnya 2 meter gitu ya. Maaf ini baterainya sudah mau habis, tinggal sedikit lagi. Kemudian memberikan penutup tanah atau screen, kemudian pengarah. Semoga masih jalan ya. Nah ini contoh bagaimana tanaman bisa mendefinisikan ruang, atap, dinding, dan lantai. Nanti Anda di slide-nya bisa. Nah ini bisa kesan ruang ya. Anda terasa tinggi gitu ya. Ada pengen ruang itu terasa pendek gitu ya. Ternyata lebar, itu bisa dari penggunaan bentukan dari tanaman. Coba Anda perhatikan ini. Jadi ketika Anda gedungnya sudah tinggi, apakah Anda untuk menyeimbangkan, apakah Anda memilih tanaman yang berbentuk kotak yang tinggi, ya seperti gelodokan tiang ya. Tapi kalau Anda pengen ruang Anda terkesan tidak tinggi, tinggal pilihlah dahan yang melebar, itu ya. Jadi jenis vegetasi, bentukan vegetasi itu mempengaruhi. Sama seperti ini, tanaman memberikan screen ya. Jadi kan orang di dalam rumah tidak dapat dilihat oleh orang luar. Kita kasih batasan screen. Nah, untuk keindahan ya, untuk keindahan itu sangat penting ya, bahwa keindahan atau estetik ini yang keempat ya, bisa menampilkan ciri fisik yang dapat dirasakan oleh indera, ya baik warna, bentuk, tekstur, ukuran, volume, aroma, suara yang harmonis, memberikan kesan yang indah. Coba Anda lihat gambar di layar Anda, itu ketika autumn ya, musim gugur. Ya, bayangkan lantai itu berubah ya, tanah itu berubah menjadi warna kuning gitu ya ketika berguguran. Nah itu memberikan kesan indah. Kalau menurut ibu suka, ibu itu suka autumn ya, musim gugur. Kalau di negara subtropis emang warna tanaman bisa berubah dari yang hijau menjadi kuning, merah, dan kemudian dia mulai mengugurkan. Nah saya merasa serasa daun itu yang masih berwarna itu sangat menarik gitu ya, lantai tiba-tiba menjadi warna kuning gitu ya. Itu memberikan satu efek yang secara psikologis itu kok bagus ya lantainya gitu ya, atau tanahnya jadi bagus berwarna. Kemudian memberikan view, membingkai view, memberikan latar belakang ya. Anda memberikan latar belakang jadinya kuning, menjadi hijau gitu ya, menjadi merah ya, tergantung dari vegetasi yang Anda pilih. Menunjukkan objek tertentu gitu ya. Kemudian melembutkan garis dan massa bangunan, kemudian menyatukan elemen arsitektur bangunan, kemudian menciptakan pola bayangan. Oh ternyata Bu, bayangan itu juga bagus ya, ketika Anda kasih pohon, ada bayangan yang terjadi, itu justru bagus gitu kan. Nah itu tergantung dari Anda menciptakan atau mendesain. Nah ini dari contoh-contoh ya, bagaimana rumah yang ada pohon, yang seperti ini bentukannya dengan yang tidak ada, itu berbeda kesannya. Nah ini juga salah satu bagaimana kesan yang ingin Anda timbulkan secara estetik
ya. Apakah tanaman merambat? Nah, ini ada beberapa bentuk tajuk, gitu ya. Bulat, kubal, minggu lalu Ibu sudah sampaikan ya. Kerucut, oval, menjurai, bentuk P, menyebar. Nah, ini mempengaruhi estetika, gitu ya. Estetika. Nah, contohnya apa? Nah, ini di tabel Anda bisa lihat jenis-jenisnya dan penggunaannya, gitu ya. Kemudian ini juga yang tadi bentukan-bentukan arsitektural yang bisa menciptakan juga keindahan. Tergantung dari Anda nanti memilihnya ya. Makanya untuk tanaman dalam lanskap itu penting di dalam nanti Anda memilih bentuk, warna, jenis, vegetasi di dalam Anda mendesain dan merencanakan. Baiklah, materi kuliah hari ini sampai di sini. Semoga materi hari ini berguna ya, bermanfaat untuk Anda gitu ya. Karena Anda sudah masuk di perancangan ya, kira-kira sudah mulai terinspirasi, bukan hanya sembarang memilih jenis vegetasi atau tanaman, tetapi saya sudah mendapatkan materi dari tanaman lanskap oleh Bu Deborah. Seharusnya di dalam mendesain taman itu harus punya 4 fungsi tadi, ya, yang bisa saya manfaatkan dari jenis vegetasi tersebut, baik secara ameliorasi, rekayasa lingkungan, kemudian juga sebagai arsitektural, kemudian sebagai fungsi estetika. Jadi penting, kenapa dalam mata kuliah ini mahasiswa harus mampu mengenal jenis-jenis vegetasi atau tanaman. Nanti tugas akan saya upload ya, dan ini adalah tugas pertama. Nanti walaupun mahasiswa jauh atau dekat dapat tetap mengerjakannya, gitu ya. Anda harus mampu menghafal 100 jenis tanaman. Ya, mulai minggu depan masuk awal saya tunjuk misalnya siapa ini? Putri, jenis tanaman pohon, sebutkan 5 nama lokalnya dan jenisnya. Ya, mulai minggu depan. Baiklah, materi sampai di sini karena waktunya sudah habis, sehingga nanti kalau ada pertanyaan ya bisa lewat